Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 213. Bab 1099 Bentrokan yang mengerikan. Nyala api 5 warna yang indah menyapu langit. Suhu yang sangat tinggi menyebabkan udara berubah. Pandangan seseorang akan tampak sedikit kabur ketika melihat ke atas. Dihadapkan pada nyala api 5 warna yang menakutkan ini, ekspresi banyak orang di Kotaya berubah. Bahkan dengan tirai api yang terisolasi, mereka masih bisa merasakan kekuatan liar yang membuat seseorang ketakutan. Sulit membayangkan bagaimana jadinya jika mereka menggantikan kelompok Tianhe. Jawaban ini merupakan sesuatu yang tidak dapat diberikan secara jelas oleh mereka yang belum mengalaminya secara langsung. Namun, betapapun bodohnya seseorang, dia akan tahu bahwa perasaan seperti ini pasti tidak akan membuat seseorang merasa baik. Tentu saja, seperti yang diharapkan semua orang. Ekspresi kelompok Tianhe menjadi sangat jelek saat mereka berdiri di dalam formasi cahaya. Kekuatan destruktif yang tersembunyi di dalam nyala api cemerlang itu seperti jarum racun yang tersembunyi di kegelapan, menyebabkan mereka semua merasakan hawa dingin yang terus-menerus di hati mereka. Dia tua, apa yang harus kita lakukan? Bing Xuan menelan seteguk air liur. Ekspresinya mengandung sedikit kepanikan. Lautan api 5 warna yang cerah itu benar-benar terlalu menakutkan. Jika mereka membiarkan diri mereka terjerumus ke dalamnya, kemungkinan besar 2 bintang Do Uzong yang tersisa akan mengalami nasib buruk. Mereka adalah praktisi Do Uki yang sedingin es. Saat ini, api 5 warna secara tidak sengaja telah menekannya. Jika mereka tidak menggunakan suatu teknik, kemungkinan besar mereka akan binasa di tempat ini ketika api datang. Apa yang perlu dikhawatirkan? Ekspresi Tianhe tenggelam saat dia dengan dingin menegur. Dia segera melanjutkan dengan nada yang dalam. Dia mungkin memiliki formasi, tapi begitu juga lembah sungai es kita. Bentuk formasi sungai es. Daya ledak anak ini memang sangat kuat, namun pasti tidak akan bertahan lama. Setelah batas waktu 3 perubahan misterius api langitnya habis, formasi besar ini secara alami akan rusak. Saat itu, akan sangat mudah untuk membunuhnya. Tianhe memang layak menjadi seorang ahli yang terkenal di seluruh wilayah Pil. Bahkan dalam menghadapi situasi seperti itu, dia tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun. Sebaliknya, dia telah mengidentifikasi kelemahan fatal kekuatan Xiao Yan dalam sebuah kalimat. Wajah lama Bing Xuan dan Bing Hua memerah ketika mendengar Tianhe menegur mereka. Mereka segera mengangguk. Keduanya melangkah maju dan mengambil posisi formasi. Aura dingin tulang keluar dari tubuh mereka. Ekspresi Tianhe gelap dan serius saat dia melihat Xiao Yan dari kejauhan. Tongkat berbentuk ular di tangannya menghantam udara kosong dengan keras. Aura dingin yang luas, kuat keluar dari tubuhnya dan menyatu dengan aura dingin 2 lainnya. Itu memadat menjadi cermin es putih jernih yang melindungi mereka bertiga. Cermin es seputih salju terbentuk seluruhnya dari aura perkasa ketiga orang ini. Kekuatan pertahanannya sangat menakutkan. Kemungkinan besar bahkan seorang ahli di puncak kelas Do Uzong akan mengalami kesulitan untuk memecahkannya, bahkan setelah menggunakan seluruh kekuatan mereka. Ketika cermin es ini terbentuk, lautan api 5 warna datang menyerbu. Setelah itu, ia menenggelamkan cermin sedingin es ke dalam api yang ganas dan kuat. Api 5 warna baru saja bersentuhan dengan permukaan cermin es yang seputih salju dan dingin ketika tiba-tiba mengeluarkan suara mendesis. Bertonton kabut putih dingin mengalir dari permukaan cermin es, menghalangi pembakaran dan pemanggangan api 5 warna. Cici. Tetesan air sedingin es terus-menerus muncul di permukaan cermin es. Setelah itu, mereka menggulung cermin halus dan dengan cepat diuapkan oleh spiral api 5 warna menjadi ketiadaan. Lautan api yang cemerlang merembes ke dalam formasi cahaya yang sangat besar. Cermin es seputih salju muncul di tengah lautan api. Samar-samar orang bisa melihat 3 sosok buram di dalam. Mata Xiao Yan dingin dan acuh tak acuh saat dia menatap permukaan cermin yang meleleh. Sudut mulutnya menunjukkan senyuman dingin. Terciptanya 5 jenis api menciptakan kesombongan yang bahkan membuat Xiao Yan sendiri terkejut. Meskipun memang ada kesenjangan yang cukup besar antara Tianhe dan dia, dengan mengandalkan 3 perubahan misterius api langit dan teknik pengusiran api 5 cincin, kesenjangan ini telah menyusut hingga menjadi sangat kecil.
Mencoba melawan api 5 warna ini dengan paksa pada saat ini hanya bisa digambarkan sebagai mencari penderitaan sendiri. Lautan api 5 warna menyala dengan ganas. Temperaturnya yang mengerikan menyebabkan bagian dalam formasi cahaya menjadi sangat terdistorsi. Bahkan ada beberapa bekas luka spasial hitam pekat yang muncul. Lapisan kristal tebal dari cermin es seputih salju di dalam lautan api mencair. Kecepatan pencairan menyebabkan kelompok Tianxia tanpa sadar mengubah ekspresi mereka. Karena penekanan afinitasnya, kekuatan penghancur dari api 5 warna ini dapat digambarkan telah mencapai kondisi yang sangat jelas. Old Sheikh, jika ini terus berlanjut, itu akan sangat menguras tenaga Douki kita. Kita bahkan mungkin tidak akan bisa bertahan sampai batas waktu teknik rahasia bocah itu habis. Telapak tangan Bing Xuan menopang lapisan es di atas kepalanya. Qi dingin mengikuti lengannya dan menuangkan ke lapisan es. Meskipun demikian, dia masih bisa merasakan panas yang sangat liar dan hebat merembes ke dalam. Ekspresi wajah Tianxia berubah. Dia telah meremehkan kekuatan penghancur dari api 5 warna. Transfer semua kekuatan es Zun di tubuhmu ke tubuhku saat cermin es pecah. Aku akan menggunakan serangan itu dan membunuh bocah itu dalam satu pukulan. Bing Xuan dan Bing Hua ragu-ragu sejenak setelah mendengar suara Tian He yang padat dan dingin. Segera, mereka hanya bisa mengeluarkan kepahitan dari mulut mereka dan mengangguk. Jika bagian dalam tubuh mereka tidak dilindungi oleh kekuatan es Zun, kemungkinan besar mereka akan menderita rasa sakit yang membara di lautan api yang mengerikan ini. Tianxia mengabaikan senyum pahit mereka. Matanya terfokus pada ruang di luar cermin es. Ada sosok samar-samar di tempat itu? Krak! Api 5 warna berkobar dengan ganas. Di bawah suhu yang sangat tinggi, jumlah tetesan air di cermin es keras mulai meningkat. Cermin es yang tebal berangsur-angsur menjadi lebih tipis. Cukup banyak orang di kota Ye yang merasa kepala mereka mati rasa saat mereka menyaksikan pertukaran dalam formasi cahaya ini. Sosok muda itu sangat mengejutkan mereka hingga sulit membayangkannya. Dia tidak hanya mengalahkan pelindung aula jiwa, tapi dia saat ini mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menjebak ketiga tetua lembah sungai es di dalam lautan api, menyebabkan mereka tidak bisa bergerak. Hasil dari pertarungan ini akan membuat darah panas mendidih hanya dengan mendengarnya, apalagi menyaksikannya secara langsung saat ini. Krak! Sebuah suara kecil tiba-tiba keluar dari dalam formasi cahaya sementara tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus padanya. Segera, banyak mata yang tiba-tiba menyipit. Orang dapat melihat banyak retakan kecil mulai menyebar ke seluruh cermin es yang keras. Lautan api yang mengerikan. Bahkan kekuatan gabungan dari tiga tetua lembah sungai es tidak dapat menghalanginya. Seruan yang tak terhitung jumlahnya segera terdengar dari dalam kota Ye ketika mereka melihat pemandangan ini. Blar! Retakan menyebar dengan lebih cepat. Pada akhirnya, cermin es itu tiba-tiba bergetar dan meledak. Pecahan es yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah saat aura dingin yang mengejutkan menyebar. Untuk sesaat, ia bahkan memaksa kembali api 5 warna ini. Saat Qi dingin menyebar, Bing Xuan dan Bing Hua berteriak marah sambil masing-masing meletakkan telapak tangannya di punggung Tian. Douk yang besar dan perkasa, yang berisi remah-remah es kecil, melonjak ke tubuh Tianxia. Setelah kekuatan es Zun di dalam tubuh Bing Xuan dan Bing Hua dimasukkan ke dalam tubuh Tianxia, terdengar suara retakan. Lapisan demi lapisan es biru samar terpancar dari bawah kulit Tianxia. Dalam sekejap, itu membentuk kain es tipis berwarna biru pucat di permukaan tubuhnya. Gelombang udara dingin biru pucat yang sangat menakutkan tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Tianhe saat lapisan es ini muncul. Di hadapan udara dingin berwarna biru pucat ini, orang dapat melihat api 5 warna di sekitarnya didorong lebih dari 100 kaki jauhnya. Gelombang kabut putih pekat akan meletus setiap kali api menerkam. Tianxia merasakan suhunya begitu tinggi sehingga api 5 warna terpancar saat lapisan es biru pucat muncul. Lebih dari setengahnya hilang sama sekali. Segera, kilatan tajam melintas di kedua matanya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan di kejauhan dengan tatapan tajam. Suaranya mengandung rasa dingin yang tak tertandingi saat bergema di atas formasi cahaya. Nah, ini berakhir di sini. Sebuah suara yang lantang baru saja terdengar ketika Tianxia tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Gelombang demi gelombang cairan, seperti energi biru samar, melonjak dari tangannya.
Jenis energi berwarna biru samar ini masih memiliki pecahan es kecil yang mengambang di dalamnya, memancarkan kilau yang aneh. Tangan Tianxia meraih cairan berwarna biru samar ini. Setelah itu, dia tiba-tiba mundur. Gugusan cairan ini bergoyang dan membentuk busur es biru setinggi 20 kaki. Udara dingin di tempat ini tiba-tiba melonjak setelah busur es ini muncul. Setelah itu, bahkan api 5 warna yang menakutkan dari sebelumnya mulai mundur agak jauh. Busur Dewa Es. Ekspresi Tianxia gelap dan dingin. Tangannya menarik tali busur. Suara berderit keluar saat busur ditarik hingga terentang sepenuhnya. Udara dingin yang mengerikan berkumpul dan panah es berwarna biru setinggi 10 kaki perlahan muncul di tali busur. Munculnya panah es menyebabkan ekspresi Xiao Yan tenggelam. Dia bisa merasakan bahkan lautan api 5 warna yang menyebar secara diam-diam telah terbelah membentuk garis untuk dijadikan sasaran panah es. Tianxia ini memang layak menjadi ahli di puncak kelas Douzong. Dia sangat sulit untuk dihabisi. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara. Kekejaman muncul di matanya. Segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. Mengikuti perubahan segel yang dibentuk oleh tangannya, api 5 warna yang menembus bagian dalam formasi cahaya mulai berputar. Segera, seluruh formasi melonjak menuju Xiao Yan ke segala arah, berkumpul di tangan kanannya. Cici. Dengan meningkatnya jumlah api 5 warna yang berkumpul di lengan Xiao Yan, tangan api 5 warna berukuran 100 kaki perlahan bergoyang dan muncul. Itu dikenakan di tangan Xiao Yan. Dilihat dari kejauhan, itu tampak seperti lengan dewa api, memiliki kekuatan tiada tara yang dapat menghancurkan dunia. Panah ini akan merenggut nyawamu. Sudut mata Tianxia terangkat saat dia melihat lengan api yang sangat besar itu. Ekspresi ganas segera ditambahkan ke wajahnya. Dengan teriakan dingin, busur yang terulur sepenuhnya di tangan mengeluarkan ledakan saat dilepaskan. Panah Dewa Es, segel dunia dalam es. Ketika jari-jarinya terlepas, panah es biru setinggi 10 kaki mengeluarkan suara, suoos, saat ditembakkan. Udara dingin alam melonjak kemanapun anak panah itu lewat. Bahkan tirai api di sekelilingnya menjadi sangat redup. Ekspresi Xiao Yan sangat tajam. Dia melihat garis biru yang meluas dengan kecepatan seperti kilat. Kekejaman di dalam dirinya muncul dan tubuhnya menjadi sedikit lamban. Setelah itu, kakinya menginjak udara kosong di depan tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Dia melambaikan lengannya yang seperti dewa api dan dengan keras membantingnya ke arah panah berwarna biru, yang ditembakkan dengan momentum ganas yang akan membuat takut siapapun yang melihatnya. Lengan dewa api, hancurkan dunia. Bab 1100 pertempuran mengejutkan. Api 5 warna dan cahaya biru sedingin es terbang melintasi langit seperti meteorit. Mereka menggunakan semacam momentum spektakuler seperti pemusnahan dan menghancurkan bersama-sama tanpa ampun di depan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Bang! Tangan api yang sangat besar itu seperti lengan yang diayunkan dengan marah oleh dewa api. Ia memancarkan kekuatan penghancur dunia saat ia bersentuhan dengan panah. Terang! Suara tajam dan menusuk bergema di langit. Suara ini seolah mampu menembus jiwa seseorang sehingga menimbulkan ekspresi menyakitkan di wajah banyak orang. Mereka menutup telinga mereka dengan kuat. Bang! Panah sedingin es meledak ke segala arah pada saat ini. Di bawah udara dingin yang mengerikan ini, bahkan ruang kosong itu sendiri memiliki lapisan pecahan es yang merembes ke seluruh ruangan. Tinju besar yang berapi-api menghantam dengan keras dari dunia luar yang dibentuk oleh aura dingin. Api 5 warna yang menakutkan dan udara dingin sedingin es bercampur secara tak terkendali saat mereka mulai mengikis hidup dan mati. Api 5 warna dan udara sedingin es masing-masing menempati separuh langit. Keduanya dengan gila-gilaan melepaskan energinya. Tabrakan yang mengejutkan itu mengguncang langit. Tubuh Tianxia berdiri di langit. Tubuhnya terus bergetar ketika tekanan yang dipancarkan dari dalam udara dingin menyebabkan kedua lengannya tanpa sadar terasa seolah-olah akan terkoyak. Dia dengan jelas memahami bahwa jika dia mundur bahkan setengah langkah, kekuatan penghancur dari tangan dewa api besar itu akan langsung menembus cermin es panah dewa es dan membantingnya ke dalam daging cincang. Oleh karena itu, dia pasti tidak akan mundur bahkan jika dia harus menggunakan sisa kekuatan terakhirnya. Bing Xuan, Bing Hua, transfer semua doukimu. Ekspresi Tianxia sangat buas.
Matanya seperti ular berbisa saat menatap sosok kabur di dalam kabut dingin. Dia meraung dengan marah. Bing Xuan dan Bing Hua di belakang Tian She tercengang saat mendengar raungan marahnya. Mereka segera mengertakkan gigi sambil meletakkan tangan mereka di punggung Tian. Dou Qi di dalam tubuh mereka terus melonjak ke tubuh pihak lain. Tekanan pada lengan Tian He berkurang setelah mendapat dukungan dari Dou Qi mereka yang besar dan perkasa. Kekejaman muncul di matanya. Dia dengan tegas berteriak. Pembekuan ekstrim. Teriakannya terdengar. Dou Qi yang luas dan perkasa yang diterimanya diaglomerasi dengan Dou Qi di dalam tubuhnya. Setelah itu, ia melonjak menjadi kabut dingin biru pucat yang menyebar. Dengan dukungan ini, suhu kabut dingin menjadi sangat menakutkan. Pada saat ini, jika Douzong biasa masuk ke dalamnya, mereka akan dibekukan menjadi patung es dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas. Terlebih lagi, bahkan jiwa pun tidak akan bisa lepas darinya. Krak-krak. Suara retakan kecil tiba-tiba muncul. Itu segera membentuk suara yang terus-menerus. Mata Xiao Yan tiba-tiba menyipit saat dia menemukan lapisan tipis es biru samar tumbuh di atas tangan api yang sangat besar itu. Di hadapan es tipis ini, bahkan api 5 warna di tangan raksasa itu menjadi agak redup. Intensitas perlawanan Tian She telah jauh melampaui ekspektasi Xiao Yan. Saya tidak bisa terus terlibat dengan mereka. Setelah batas waktu 3 api misterius api langit habis, bagian dalam tubuhku akan memasuki kondisi lemah. Pada saat itu, lupakan Tian She, hanya tetua lembah sungai es yang dapat dengan mudah membunuhku. Kilatan melintas di mata Xiao Yan. Segera, dia menghirup udara panas dan segel yang terbentuk di tangannya berubah. Seseorang dapat melihat 5 roh api dari teknik pengusiran api 5 cincin memancarkan cahaya api ke seluruh tubuh mereka. Pilar api 5 warna ditembakkan sebelum menggumpal ke lengan dewa api raksasa. Setelah menerima kekuatan pilar api, lengan dewa api memancarkan cahaya terang sekali lagi. Es di atasnya menghilang dengan kecepatan seperti kilat. Kekejaman melintas di wajah Xiao Yan ketika dia merasakan kekuatan luar biasa di lengan dewa api. Setelah itu, dia mengayunkan tinjunya dan dengan kejam menabrak cermin kabut dingin yang merembes ke bawah. Bang! Tabrakan ini menimbulkan suara yang sangat keras. Riak energi yang sangat besar menyebar seperti kilat. Setelah itu, ia bertabrakan dengan tirai api di sekitarnya, menyebabkan teknik pengusiran api 5 cincin bergetar. Setelah pukulannya mendarat, ruang tempat api dan udara dingin bersentuhan terpisah. Lubang hitam-hitam setinggi 5 kaki muncul. Kegelapan murni di dalam menyebabkan kepala seseorang terasa mati rasa. Udara dingin mengikuti lengan dewa api yang menyebar ke segala arah. Api 5 warna memasuki kabut dingin, menyebabkan kabut biru pucat yang menakutkan menyebar dengan cepat. Lengan dewa api mulai membentuk banyak garis di hadapan udara dingin yang merusak setiap lubang yang dibuatnya. Di saat yang sama, kabut dingin menyebar dengan cepat. Kedua energi mengerikan itu berkurang setelah saling mengikis. Senyuman sinis muncul di wajah Tian He saat dia melihat lengan dewa api yang melemah dengan cepat dan kabut dingin. Dia telah berhasil memblokir serangan mengerikan Xiao Yan dan percaya bahwa mustahil bagi Xiao Yan untuk melancarkan serangan lain pada tingkat seperti itu. Selama dia terus menunda sampai batas waktu api surgawi 3 api misterius habis, dia akan bisa memeras Xiao Yan sepuasnya. Udara dingin dengan cepat menghilang di depan tatapan gelap dan dingin Tian She. Tepat ketika udara dingin benar-benar hilang, lengan besar dewa api juga mengeluarkan suara, ledakan, dan meledak, berubah menjadi pecahan es yang tersebar dari langit ke segala arah. Haha! Tian She akhirnya tidak bisa mengendalikan kegembiraannya saat lengan dewa api itu meledak. Wajahnya menjadi seram saat dia tertawa terbahak-bahak. Ci! Namun, tawanya tidak berlanjut lama sebelum disela oleh sosok hitam yang ditembak jatuh dari langit. Tian She mengangkat kepalanya dan menatap sosok yang melaju kencang dengan mata seram. Wajah tuanya menunjukkan tawa mengejek. Kamu berani menyerang. Apakah Anda ingin mengambil risiko semuanya? Tangan Tian She yang keriput menggenggam erat tongkatnya yang berbentuk ular. Dia menghentakkan kakinya dan udara sedingin es sekali lagi keluar dari tubuhnya. Berada di puncak kelas Douzong, kekuatan Houqinya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Xiao Yan. Sosok yang ditembak jatuh itu sangat cepat. Dalam sekejap, itu muncul di depan Tian She.
Jubah besar Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan suara mendesis saat berubah menjadi abu. Teratai api 3 warna seukuran telapak tangan tiba-tiba muncul secara misterius dari balik jubah Xiao Yan. Kemunculan teratai api 3 warna yang tiba-tiba mengejutkan Tian She. Seluruh pori-pori tubuhnya tiba-tiba terbuka. Dia merasakan semacam kekuatan dari lengan dewa api di dalam teratai api 3 warna ini. Itu adalah jenis kekuatan yang mengandung aura pemusnahan. Mata Tian She telah berubah menjadi seukuran lubang jarum saat ini. Udara dingin dari sekitar Tian. Dia tampak berkumpul secara refleks. Sosok seperti hantu itu mengeluarkan suara, "Suos," saat muncul di depan Tian She. Teratai api 3 warna di tangannya dengan kejam ditekan ke arah dada Tian She dengan momentum yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh sambaran petir yang cepat. Serangan yang dahsyat dan cepat ini membuat Tian She lengah. Pembuatan teratai api yang menakutkan semacam ini membutuhkan waktu lama. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Xiao Yan berhasil secara diam-diam membentuk teratai api ini bahkan tanpa mengedipkan mata. Saat ini, percuma saja berpikir terlalu banyak. Dengan satu-satunya waktu yang dimiliki Tian She, dia mengangkat tongkat berbentuk ular di tangannya dan menggunakannya untuk menutupi dadanya. Blar! Keajaiban tidak terjadi. Teratai api 3 warna milik Xiao Yan dengan kejam menempel pada tongkat berbentuk ular di dada Tian She sementara dia memperlihatkan senyuman kejam. Setelah itu, bang! Badai api besar meletus di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, menyapu langit saat itu terjadi. Tirai api di sekelilingnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi saat badai merobek langit. Itu meledak dengan keras. Kelima roh api juga perlahan menyebar pada saat ini. Badai api melanda. Bing Xuan dan Bing Hua yang berada tidak jauh di belakang Tian She tidak sempat menghindar. Mereka dipukul dengan keras dan akhirnya muncrat darah segar. Tubuh mereka terbang kembali seperti layang-layang yang talinya putus. Akhirnya, mereka jatuh ke tanah dan menghantam Kotaye dengan keras. Banyak bangunan di Kotaye berubah menjadi puing-puing di sepanjang jalan. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tercengang saat mereka menyaksikan Bing Xuan dan Bing Hua jatuh. Setelah itu, mereka menoleh untuk melihat badai api di langit. Rasa dingin tanpa sadar menyebar ke seluruh hati mereka. Pelindung Wu di langit melihat badai api. Tubuh ilusinya juga sedikit bergetar. Kekuatan bertarung yang ditunjukkan Xiao Yan menyebabkan dia merasakan ketakutan akan kematian. Kini, dia akhirnya mulai menyesali perbuatannya. Mengapa dia mengambil inisiatif untuk menerima tugas ini, yang menurutnya akan berhasil dia lakukan dengan sangat mudah, dari tangan seorang tetua terhormat, Do Uzun. Ini karena baru sekarang dia menyadari bahwa tugas ini, yang menurutnya kemungkinan besar akan berhasil, adalah tugas yang penuh dengan bahaya. Bang! Sesosok tiba-tiba terbang keluar dari badai sementara pelindungmu merasa menyesal. Darah segar berwarna merah cerah berulang kali keluar dari mulutnya. Tian He! Mata tajam pelindungmu melihat sosok berwajah mengerikan berlumuran darah terbang keluar. Dia membawa setengah tongkat berbentuk ular. Itu mengejutkan Tian She. Namun, penampilan menyedihkan Tian She saat ini bahkan lebih buruk dari kondisi pelindungmu sebelumnya. Dari kelihatannya, dia setidaknya akan terluka parah. Blar! Darah segar menutupi tubuh Tian She saat dia dengan keras jatuh ke Kotaye di hadapan banyak mata. Setelah itu, dia jatuh ke tanah dan membentuk lubang besar. Tubuhnya tergeletak di dalam lubang. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Lembah sungai es telah hilang. Seluruh kota terdiam. Banyak mata melihat ke lubang besar itu dan kepala mereka terasa seperti akan meledak. Pertarungan hari ini telah menyebabkan hati mereka dipenuhi hanya dengan satu kata. Terkejut. Berapa kali seseorang dapat melihat pertempuran yang menggetarkan jiwa dalam satu kehidupan? Mata tertegun pelindungmu menatap Tian She dengan nasibnya yang tidak diketahui. Teror di hatinya menyebar. Dia mengangguk, berbalik, dan lari. Namun, pelindungmu baru saja menggerakkan tubuhnya ketika ruang di belakangnya berfluktuasi. Segera, sebuah tangan muncul secara misterius. Itu dengan lembut mendarat di bahu pelindungmu sebagai suara samar, yang menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi kaku, perlahan terdengar. Aku akan mengubahmu menjadi debu jika kamu bergerak lagi. Tenggorokan pelindungmu bergulung dengan keras.
Dia perlahan menoleh dengan susah payah. Wajah muda yang tampak ganas telah menampakkan dirinya. Bab 1101 King Hai. Xiao Yan, yang muncul di hadapan pelindungmu, memiliki wajah yang penuh dengan keganasan yang hebat. Ada bekas darah di sudut mulutnya, dan pakaiannya compang-camping. Sekilas, dia tampak sedikit sengsara. Jelas sekali, badai api yang melanda tadi telah menyebabkan dia menderita beberapa luka. Tentu saja, luka ringan ini bahkan tidak layak disebutkan jika dibandingkan dengan kelompok Tianxie. Tubuh pelindungmu menjadi kaku karena suara padat itu. Ekspresinya menjadi lebih putih. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan dahsyat muncul dari tangan di lehernya. Jika niat membunuh di mata Xiao Yan meningkat, kemungkinan besar pelindungmu akan segera mati di tangannya. Tangan kiri Xiao Yan menyeka bekas darah dari sudut mulutnya. Matanya tidak mengandung emosi sedikitpun saat menatap pelindungmu. Pelindungmu dari Aula Roh ini telah menunjukkan kekuatan dahsyat di Gunung Awan Berkabut di Kekaisaran Jiamha saat itu dan bahkan telah menangkap Yao Lao di depan mata Xiao Yan. Beberapa tahun setelah kejadian itu, dia akhirnya jatuh ke tangan Xiao Yan dalam kondisi yang paling menyedihkan. Saat itu, apakah kamu membayangkan bahwa kamu akan berakhir dalam situasi seperti ini hari ini? Xiao Yan membuka mulutnya dan tersenyum. Namun, tersenyum itu berbahaya. Suaranya yang lembut membuat hati pelindungmu merinding. Jika kamu membunuhku, aula jiwa pasti akan menyulitkanmu untuk bertahan hidup di wilayah dataran tengah. Anda harus menyadari dengan jelas bahwa aula jiwa saya bukanlah lembah sungai es. Pelindungmu dengan paksa menekan rasa dingin di hatinya. Dia mengeraskan mulutnya dan mengancamnya dengan suara yang dalam. Mata Xiao Yan melirik sebelum dia tertawa acuh tak acuh. Kegelisahan tiba-tiba muncul di hati pelindungmu saat mendengar tawa ini. Sebelum dia bisa melawan, nyala api panas dan tak terlihat melonjak dari telapak tangan Xiao Yan dan dengan cepat menyelimutinya. Ah! Api tak terlihat itu baru saja melakukan kontak dengan tubuh pelindungmu ketika dia tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang tajam dan menyedihkan. Efek khusus yang membakar jiwa dari api hati gugur sama menyakitkannya dengan penyiksaan bagi pelindungmu saat ini, yang tidak lagi memiliki perlindungan dari kabut hitam misterius itu. Pekikan yang tajam dan menyedihkan terdengar di langit. Setelah itu, menyebar ke seluruh kota Ye. Banyak sekali orang yang diam-diam menelan seteguk air liur. Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar pekikan menyedihkan dari pelindungmu. Matanya dingin dan acuh tak acuh saat dia melihat ke arah pelindungmu yang menjadi lesu dalam kobaran api. Dia hanya menjentikkan jarinya saat jiwa pelindungmu tersebar dan menyedot api ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, kepala pelindungmu terkulai. Auranya sangat lemah. Gelombang rasa sakit yang membakar yang dipancarkan dari dalam jiwanya menyebabkan tubuhnya bergerak tanpa sadar. Apakah itu sangat menyakitkan? Xiao Yan memandang pelindungmu yang sangat lelah. Tangannya melingkari leher pelindungmu, meningkatkan kekuatannya. Ekspresi buah sekali lagi muncul di wajah mudanya. Kepahitan yang diderita guru di aula jiwa kemungkinan besar 10.000 kali lebih besar dari ini. Oleh karena itu, adalah hal yang benar jika jiwa Anda tersebar sepenuhnya. Tubuh pelindungmu bergerak-gerak. Setelah dibakar oleh api hati gugur ini, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Dia melebarkan mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Jika seseorang menggambarkan emosinya saat ini, itu akan menjadi semacam penyesalan. Penyesalan semacam ini bukan karena dia telah menangkap Yao Chen. Sebaliknya, penyesalannya adalah dia tidak membunuh Xiao Yan dengan tamparan saat itu. Xiao Yan saat itu seperti mata semut. Satu tamparan dan dia akan dengan mudah mengambil nyawanya. Namun, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Itu karena semua faktor di masa lalu yang mengakibatkan situasi saat ini. Plak! Suara tepuk tangan yang jelas tiba-tiba terdengar dari langit. Mata Xiao Yan mengikuti suara itu dan menoleh, hanya untuk melihat Tian Huo Zunse yang tersenyum dan wajah suram Tian Shuangzi di seberangnya. Ini tidak terduga. Bahkan aku yang lama telah salah perhitungan kali ini. Tian Shuangzi perlahan berbicara. Matanya suram saat dia menatap Xiao Yan. Xiao Yan melirik ke arah Tian Shuangzi. Dia baru saja akan berbicara ketika gelombang kelelahan keluar dari tubuhnya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa 3 api misterius telah mencapai batas waktunya.
Xiao Yan dengan cepat mengeluarkan beberapa pil obat yang memulihkan Do Uqi dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Saat itulah wajah putih pucatnya terlihat sedikit lebih baik. Kemampuanmu untuk mengalahkan kelompok Tianxia dengan mengandalkan kekuatan bintang 2 Do Uzong telah melampaui ekspektasiku sebelumnya. Sayangnya, lembah sungai esku tidak akan membiarkan kesalahan apapun kali ini, Tian Shuangzi berbicara pelan. Mata Xiao Yan menyipit saat mendengar kata-katanya. Sebuah pemikiran terlintas di benaknya dan boneka iblis bumi yang berada tidak jauh dari situ bergegas mendekat dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, dia berjaga di sampingnya. Saat ini, kondisi Xiao Yan berangsur-angsur melemah. Tidak ada yang tahu bagaimana keadaan akan berkembang jika musuh kuat lainnya muncul. Tidak perlu menggunakan kata-kata untuk menakut-nakuti generasi muda. Kamu tidak akan bisa berakting hari ini, Tian Huo Zunse mengangkat matanya. Setelah itu, dia menatap Xiao Yan dan berkata, kamu harus istirahat dulu. Serahkan orang ini padaku. Xiao Yan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Matanya dengan hati-hati menatap Tian Shuangzi. Kondisinya saat ini tidak cocok untuk melanjutkan pertempuran. Jika orang tua itu menyerangnya, kemungkinan besar Xiao Yan bahkan tidak akan mampu bertahan selama 5 pertukaran. Istirahat? Apa menurutmu orang-orang dari aula jiwaku bisa ditangkap secara acak? Suara acuh tak acuh perlahan bergema di langit seperti suara gemuruh saat Xiao Yan hendak berbalik dan mundur, menyebabkan banyak orang terkejut. Setelah suara acuh tak acuh ini terdengar, orang bisa melihat penghalang udara dingin yang mengelilingi kota Ye mulai bergetar. Segera, udara dingin terkoyak dengan paksa. Kabut hitam melonjak dari segala arah. Setelah itu, ia tetap berada di langit di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Kabut hitam melonjak sebelum perlahan memudar beberapa saat kemudian. 10 sosok terungkap di bawahnya. Aura 10 tokoh ini semuanya cukup kuat, terutama bagi tokoh-tokoh yang menduduki posisi kepemimpinan. Dia adalah seorang lelaki tua berjubah hitam dan berambut biru. Bahkan tidak sedikit energi yang merembes dari tubuhnya. Namun, seluruh area ini bergetar hebat saat dia muncul. Douzun dari aula jiwa. Gelombang keributan tiba-tiba meletus di kota Ye ketika 10 sosok itu muncul. Cukup banyak orang yang menunjukkan wajah kusam. Kota Ye ini bisa disebut sangat ramai hari ini. Para ahli yang hampir tidak pernah dilihat orang mengungkapkan diri mereka satu persatu. Tubuh Xiao Yan juga tiba-tiba menegang saat kelompok ini muncul. Wajahnya langsung menjadi suram. Dia tidak menyangka orang-orang dari aula jiwa hadir di sini saat ini. Ekspresi Tian Huo Zunze juga sedikit berubah saat ini. Matanya menatap tajam ke arah lelaki tua berambut biru itu. Orang lain mungkin tidak bisa merasakan auranya, tapi dia bisa merasakannya dengan jelas. Kekuatan orang ini bahkan lebih besar dari Tian Shuangzi di depannya. Kemungkinan dia telah mencapai kekuatan Do Uzun bintang 2. Hari ini, situasinya bahkan lebih buruk lagi. Dibandingkan dengan ekspresi Xiao Yan dan Tian Huo Zunze, wajah Tian Shuangzi menunjukkan senyuman saat ini. Dia melirik ekspresi Tian Huo Zunze dan tanpa sadar hatinya terasa sedikit gembira. Dia menangkupkan tangannya ke arah lelaki tua berambut biru itu dan tertawa. Hehehehe, sebenarnya itu adalah King Hai Zunze. Tak disangka masalah ini bahkan akan membuat khawatir orang hebat sepertimu. Tian Shuangzi, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Apa kabar, pria tua berambut biru, yang dipanggil King Hai, menangkupkan tangannya ke arah Tian Shuangzi. Dia berkata sambil tersenyum tipis. Saya baru saja menerima pesan penting. Diri mulia ini kebetulan menuntun sebagian orang untuk melaksanakan suatu tugas. Saya menjadi penasaran setelah menerima pesan tersebut. Yang terhormat tetua King Hai, segera tangkap Xiao Yan. Dia adalah seseorang yang diperintahkan secara pribadi oleh ketua balai untuk ditangkap. Pelindung Wu, yang digenggam di tangan Xiao Yan, juga tampaknya telah mendapatkan kewarasan sebelum kematiannya setelah melihat penampilan King Hai. Raungan rendah dan serak keluar dari tenggorokannya dengan sekuat tenaga. Mata Xiao Yan menjadi dingin. Api tak kasat mata melonjak dan melilit pelindung Wu. Setelah itu, dia mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan memasukkan pelindung Wu ke dalamnya sambil menangis sedih. Jari Xiao Yan lalu mengusap mulut botol dan membentuk segel api.
Xiao Yan melemparkan botol giok itu ke dalam cincin penyimpanannya. Matanya sedingin es saat dia melihat kelompok King Hai di kejauhan. Mata King Hai yang kacau sedikit menyipit ketika dia melihat Xiao Yan telah menyegel pelindung Wu di depan matanya. Matanya menunjukkan keterkejutan saat dia melihat ke arah Xiao Yan dan bertanya. Kamu adalah Xiao Yan itu? Xiao Yan tidak membalas kata-katanya. Dia menggeser kakinya dan memindahkan dirinya ke belakang boneka setan bumi. Heh, sungguh tak terduga, kamu berani menyombongkan diri meski menjadi target aula jiwa. Keberanianmu ini benar-benar tidak buruk, King Hai tertawa saat melihat Xiao Yan tidak menjawab. Dia menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan agak malas. Biarkan orang itu pergi. Anda juga harus melakukan perjalanan ke aula jiwa dengan diri terhormat ini. Wajah Tianhuo Zunse merosot ketika dia mendengar kata-kata King Hai. Tubuhnya baru saja hendak bergerak ketika Tian Shuangzi di depannya mengikuti dari belakang. Dia tampak seperti bayangan Tianhuo Zunse, menahannya pada saat yang sama. Tersesat. Ekspresi Tianhuo Zunse muram saat dia berteriak dengan dingin. Hehe, aku tidak keberatan melakukannya jika kamu memiliki kemampuan, Tian Shuangzi tertawa kecil. Setelah itu, dia berkata pada King Hai Zunse. Orang ini juga adalah teman Xiao Yan. Namun, kamu bisa menyerahkannya pada diriku yang dulu. Anda bisa fokus menangkap anak itu. Mata King Hai yang keruh menyapu Tianhuo Zunse. Kejutan terjadi di antara mereka. Segera, dia mengangguk dan tertawa. Kalau begitu, aku akan merepotkanmu. Diri mulia ini akan datang dan membantumu setelah menangkap Xiao Yan. Tian Shuangzi mengangguk sambil tersenyum. Dia memandang Tianhuo Zunse di seberangnya, yang wajahnya muram. Senyum tebal terlihat di mata Tian Shuangzi. King Hai mengalihkan pandangannya dari Tianhuo Zunse. Setelah itu, mereka meluncur ke wajah dingin Xiao Yan. Dengan senyuman tipis, dia dengan lembut menekan kakinya ke udara kosong dan ruang di depannya dengan cepat menjadi terdistorsi. Tindakan King Hai ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Tubuhnya dengan cepat mundur. Namun, ekspresi gila muncul di matanya saat tubuhnya dengan cepat mundur. Tubuh Xiao Yan baru saja ditarik kembali ketika ruang di depannya menjadi terdistorsi. Segera, tubuh King Hai Zunse muncul. Tangan keriput mengepal dan ruang di sekitar Xiao Yan langsung mengeras, mengunci Xiao Yan di tempatnya. Ruang padat ini adalah sesuatu yang secara alami bisa dihindari oleh Xiao Yan jika dia berada pada kondisi puncaknya. Namun, setelah menggunakan 3 perubahan misterius api langit, dia berada pada kondisi terlemahnya. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Anak kecil, tidak ada satu orang pun yang diinginkan oleh aula jiwaku tetapi tidak dapat diperoleh. Wajah King Hai tersenyum saat dia perlahan menginjak udara kosong. Dia berjalan menuju Xiao Yan. Setelah itu, dia berhenti di depan Xiao Yan. Dia mengulurkan tangannya dan meraih bagian atas kepala Xiao Yan. Ekspresi gila di mata Xiao Yan semakin pekat saat dia melihat tangan itu mendekat. Beberapa jenis api surgawi di dalam tubuhnya mulai menyatu dengan cepat. Tepat ketika tangan King Hai hendak mencapai bagian atas kepala Xiao Yan, ruang padat di sekitarnya tiba-tiba hancur. Kekuatan spasial yang lebih kuat menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Bahkan tubuh King Hai menunjukkan tanda-tanda kelesuan saat ini. Ruang memadat saat sosok anggun berpakaian putih perlahan muncul di depan Xiao Yan di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Suara yang menusuk tulang bergema di langit. Luka dia dan kamu akan mati. Bab 1102 Tahta Es Dingin. Senyuman di wajah King Hai, yang dipenuhi kemalasan, tiba-tiba berubah saat sosok halus, anggun, dan berpakaian putih itu muncul. Dia menarik tangannya seperti kilat. Tubuhnya bergetar. Dia melarikan diri dari ruang padat di sekitarnya. Setelah itu, dia segera mundur. Siapa kamu? Kamu berani ikut campur dalam urusan aula jiwaku? Teriakan marah keluar dari mulut King Hai saat dia mundur. Ruang yang terdistorsi perlahan menjadi tenang di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Sosok berpakaian putih itu dengan jelas muncul di depan mata semua orang. Wanita itu mengenakan gaun putih. Melihat dari kejauhan, dia menunjukkan sikap yang sangat halus. Rambut panjangnya yang seputih salju tergerai hingga ke pantatnya yang indah.
Angin sepoi-sepoi bertiup dan rambut seputih saljunya terbawa angin, tampak anggun dan memikat. Karena posisinya, banyak orang tidak dapat melihat penampilan sebenarnya wanita ini. Namun, dari pinggangnya yang bugar dan halus, orang dapat mengatakan bahwa dia adalah kecantikan yang langka. Xiao Yan tentu saja tidak akan menganggap sosok ini asing. Siapa lagi orang ini selain dokter peri kecil? Apakah kamu berhasil? Xiao Yan tertegun saat dia melihat ke arah dokter peri kecil, yang muncul tepat pada waktunya. Akhirnya, dia bertanya dengan heran. Dokter peri kecil menoleh. Dia mengungkapkan senyuman indahnya saat mata indahnya menatap Xiao Yan. Dia mengangguk sedikit dan mengerutkan bibirnya membentuk lengkungan yang mempesona. Setelah itu, matanya tiba-tiba menyadari bekas darah yang masih tertinggal di sudut mulut Xiao Yan. Segera, rasa dingin ditambahkan kehaluannya. Dia dengan lembut bertanya. Apakah dia yang melukaimu? Tenang. Orang yang melukaiku menderita luka yang 10 kali lebih serius daripada lukaku. Xiao Yan tersenyum. Matanya dengan hati-hati mengamati dokter peri kecil di depannya, dan dia menyadari bahwa dia tidak lagi dapat mendeteksi kekuatan pasti pihak lain. Pada saat ini, perasaan yang diberikan dokter peri kecil kepadanya seperti danau yang sunyi dan tak terduga yang tidak memungkinkan seseorang untuk melihat dasarnya. Kekuatanmu. Anda telah menembus kelas Do Uzun? Suara Xiao Yan mengandung kegembiraan yang tidak bisa dia sembunyikan. Dokter peri kecil tersenyum tipis dan mengangguk. Dia saat ini merasa sangat sehat. Tubuh racun sedih, yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun, berada di bawah kendalinya ketika racun dan terbentuk. Mulai sekarang, dia tidak perlu khawatir racun di tubuhnya akan meletus secara tidak sengaja dan menyebabkan kematian. Tubuh racun yang menyedihkan bukan lagi pedang bermata dua. Sebaliknya, itu telah menjadi senjata tajam yang hanya bisa dia kendalikan. Kamu juga bersekongkol dengan Xiao Yan. Ekspresi King Hai tenggelam saat dia berteriak dengan suara dingin setelah melihat Xiao Yan berbincang gembira dengan dokter peri kecil. Dokter peri kecil akhirnya menoleh perlahan setelah mendengar teriakan King Hai. Mata indahnya menyapu dirinya. Setelah itu, dia dengan ringan menganggukkan kepalanya. Masalah ini adalah dendam pada Aula Jiwa dan Xiao Yan. Harap berpikir 2 kali sebelum berpartisipasi. Jika tidak, Anda mungkin akan menyinggung faksi yang tidak mampu Anda sakiti hanya untuk keuntungan sesaat. King Hai berteriak dengan serius. Ekspresi kemarahan melintas di mata King Hai ketika dia melihat situasi ini. Dari cara pihak lain memantapkan ruang dengan tangan kosong, sepertinya kekuatan pihak lain sedikit lebih kuat daripada miliknya. Namun, dia tidak tahu apakah dia telah menjadi Do Uzun bintang 3. Bagaimana bisa begitu banyak ahli membantu anak ini? 2 Do Uzun. Bahkan aula jiwaku tidak bisa menganggap enteng hal ini. Hati King Hai agak khawatir dan tidak yakin saat tatapannya menyapu Xiao Yan di belakang dokter peri kecil. Dia kesulitan membayangkan bagaimana Xiao Yan bisa mendapatkan 2 elit Do Uzun untuk menjadi pengawalnya, mengingat dia dilahirkan di pinggir benua. Aula Jiwa. Aku belum pernah mendengarnya, bahkan jika pernah, itu tidak akan sepenting sehelai rambutnya pun. Dokter peri kecil hanya tersenyum dan menjawab di hadapan ancaman King Hai. Xiao Yan tidak berdaya saat mendengar ini. Tampaknya King Hai akan melompat-lompat. Kata-kata ini terlalu mengejutkan. Benar saja, kata-kata dokter peri kecil baru saja terdengar ketika ekspresi King Hai berubah suram. Cahaya biru berkelap-kelip di tangannya yang keriput seperti cakar elang. Sesaat kemudian, dia berkata dengan suara yang lantang. Kalau begitu, biarkan diri mulia ini menguji apakah kamu memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini. Ganda, pimpin yang lain untuk menangkap anak itu. Serahkan orang ini padaku untuk ditangani. Setelah mendengar teriakan King Hai, 9 ahli lainnya dari Aula Jiwa, yang berdiri di langit tidak jauh dari sana, segera merespons secara serempak. Mereka perlahan menyebar dan mulai mengelilingi Xiao Yan saat mereka mendekatinya. Aura ke-9 orang ini cukup kuat. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan Tian She, pemimpinnya, yang dipanggil Ganda, memiliki kekuatan Douzong bintang 7. Yang lain sedikit lebih lemah, tapi mereka juga eksistensi yang tidak bisa diremehkan. Jika Xiao Yan berada pada kondisi puncaknya, dia masih bisa melawan mereka. Namun, sepertinya akan sedikit sulit dengan kondisinya saat ini.
Dokter peri kecil melirik ke sekelilingnya. Dia dengan lembut membuka mulutnya dan kabut abu-abu keluar. Segera, ia menyebar bersama angin, berubah menjadi sekelompok kabut keabu-abuan. Secara kebetulan, itu menutupi ruang di sekitar Xiao Yan. Kabut berwarna abu-abu ini tidak tebal dan orang dapat melihat dengan jelas melaluinya. Orang-orang di luar dapat dengan jelas melihat Xiao Yan yang ada di dalam. Namun, tidak ada yang berani maju ke depan karena siapapun yang mengetahui barang-barang mereka dapat mengetahui bahwa kabut abu-abu biasa ini mengandung racun yang sangat mematikan. Kelompok ganda yang berjumlah 9 orang memandangi kabut kelabu. Setelah itu, mereka saling berhadapan. Mereka bisa mencium perasaan berbahaya di dalam kabut. Kamu, kesuraman melintas di mata ganda. Tatapannya beralih ke temannya. Dia menunjukkan jarinya dan memerintahkan dengan suara yang dalam. Ekspresi pria berpakaian hitam itu sedikit berubah saat mendengar ini. Namun, di bawah wajah ganda yang gelap dan suram, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan memanggil Douki di dalam tubuhnya. Douki melilit tubuhnya sebelum dia dengan hati-hati melakukan kontak dengan kabut abu-abu. Douki di tubuh pria berpakaian hitam itu baru saja melakukan kontak dengan kabut abu-abu ketika tiba-tiba mengeluarkan suara mendesis. Warna keabu-abuan muncul di wajahnya dengan kecepatan seperti kilat. Setelah merasakan perubahan ini, pria berpakaian hitam itu buru-buru mundur karena ngeri. Setelah itu, dia duduk di langit dan mengedarkan Douki miliknya untuk mengeluarkan racun. Melihat pemandangan ini, ekspresi kelompok ganda langsung berubah. Teror melintas di mata mereka saat melihat kabut abu-abu ini. Melihat orang-orang ini tidak berdaya, dokter peri kecil akhirnya tersenyum tipis. Mata indahnya beralih ke King Hai di depannya. Rasa dingin melintas di matanya. Orang tua ini sedang berpikir untuk menangkap Xiao Yan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia izinkan. Saya juga berpikir untuk menguji seberapa kuat sebenarnya Douzun Elite. Hari ini, aku akan menggunakanmu untuk menguji kekuatanku. Dokter peri kecil tersenyum manis. Dia dengan lembut mengepalkan tangannya dan aura berwarna abu-abu menempel di jari-jarinya yang panjang. Bahkan ruang di sekitarnya membentuk sedikit riak sementara Douki abu-abu mengalir. Ekspresi King Hai menegang saat melihat ini. Segera, keganasan melintas di matanya. Tubuhnya bergerak dan ruang terdistorsi. Dia memimpin untuk tampil di depan dokter peri kecil. Tangannya yang keriput seperti cakar elang saat membawa riak spasial yang kuat dan mencengkeram leher panjang dokter peri kecil. Dokter peri kecil dengan anggun menggeser kakinya dan dengan mudah menghindari serangan tajam King Hai. Douki abu-abu yang tersisa di tangannya tiba-tiba membengkak. Setelah itu, jari-jarinya yang panjang menekan langit yang kosong, dan dia menekannya ke tubuh King Hai dengan kecepatan seperti kilat. Ekspresi King Hai sedikit berubah ketika dia menghadapi Douki abu-abu di tangan dokter peri kecil. Dia bisa dengan jelas merasakan bahaya ketika Douki abu-abu itu bergegas mendekat. Bang! Cahaya biru melonjak di tangan King Hai. Setelah itu, ia membawa kekuatan spasial yang beriak saat tinjunya menghantam tangan dokter peri kecil dengan keras. Keduanya baru saja bertabrakan ketika garis spasial hitam pekat terbuka di langit. Tubuh indah dokter peri kecil bergetar sementara King Hai mundur 2 atau 3 langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. King Hai menstabilkan tubuhnya. Namun, ekspresinya sangat jelek. Douki yang luas dan kekuatan di dalam tubuhnya melonjak. Setelah itu diaglomerasi di telapak tangannya. Sesaat kemudian, dia bisa mendengar suara mendesis. 3 pilar darah kecil keluar dari telapak tangannya. Bau darah meresap ke pilar darah. Uap racun macam apa yang ada di tangan wanita ini? Ini menyeramkan. Ekspresi terkejut melintas di mata King Hai setelah mengeluarkan racun yang menyerang tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan racun yang mematikan. Dokter peri kecil tidak mengejar setelah memaksa King Hai kembali. Dia menggerakkan tubuhnya dan muncul di samping Xiao Yan. Setelah memberi isyarat dengan tangannya, dia menghilangkan kabut racun di sekitarnya. Segera, ruang di sampingnya sekali lagi menjadi terdistorsi. Sosok Tianhuo Zunse juga muncul saat ini. Xiao Yan terluka. Kita kalah jumlah dan tidak boleh terus terlibat dengan mereka di sini. Ayo pergi dulu sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tianhuo Zunse berbicara dengan suara yang dalam setelah muncul.
Dokter peri kecil mengangguk sedikit. Tempat seperti ini tidak cocok untuk menginap dalam waktu lama. Aku akan menghancurkan penghalang udara dingin itu. Kamu harus membawa Xiao Yan dan pergi. Tianhuo Zunze melihat ke udara dingin yang menyebar di langit dan berbicara. Tianhuo Zunze tidak menunggu jawaban setelah mengucapkan kata-kata itu. Tubuhnya bersinar dan dia muncul di bawah penghalang kabut dingin. Setelah itu, dia mengayunkan tinjunya dengan keras. Bang! Pukulan itu mengenai kabut dingin dan seluruh penghalang kabut dingin mulai bergetar. Kabut dingin yang tebal dengan cepat menipis. Qinghai Zunze, serang. Jangan biarkan mereka lolos. Tian Xuangzi juga memahami maksud kelompok Xiao Yan setelah melihat ini. Ekspresinya menjadi dingin. Lembah sungai es mereka telah memanggil pasukan besar untuk datang ke tempat ini. Wajah apa yang akan mereka miliki jika kelompok Xiao Yan pada akhirnya berhasil melarikan diri? Qinghai mengerti apa yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi seperti itu bahkan tanpa Tian Xuangzi membuka mulutnya. Keduanya melintas, berubah menjadi bayangan terang saat mereka dengan kejam menyerbu ke arah Tianhuo Zunze di bawah, membawa kekuatan spasial yang perkasa. Ci! Kedua sosok itu baru saja bergegas keluar ketika dokter peri kecil melesat keluar dari bawah Tianhuo Zunze. Dia melambaikan tangannya dan uap racun abu-abu menyebar. Karena takut akan keampuhan racun ini, baik Tian Xuangzi maupun Qinghai hanya bisa buru-buru menghentikan tubuh mereka. Tianhuo Zunze sekali lagi melontarkan pukulan tanpa ampun sementara kedua sosok itu berhenti. Setelah melancarkan pukulan ini, penghalang udara dingin yang menembus langit akhirnya menampakkan sebuah terowongan. Kegembiraan muncul di mata Tianhuo Zunze saat melihat ini. Dia menarik Xiao Yan ke arahnya sambil berteriak kepada dokter peri kecil di belakangnya. Ayo pergi! Teriakan Tianhuo Zunze baru saja terdengar ketika dia meraih Xiao Yan dan memimpin untuk bergegas melewati terowongan yang muncul di penghalang udara dingin. Namun, tubuhnya baru saja maju ketika ruang di sekitar terowongan udara dingin menjadi terdistorsi. Riak spasial yang padat menyebar dari sana. Tak disangka tubuh racun sedih bisa dikendalikan. Aku salah perhitungan. Sebuah desahan keluar dari ruang yang terdistorsi. Singgasana es samar-samar muncul dari luar angkasa. Ada sosok berjubah putih di atas tahta yang perlahan berdiri. Udara dingin melonjak di sekitar mereka. Bab 1103 Bing Zunze. Udara dingin di langit tiba-tiba mencapai puncaknya ketika sosok berjubah putih di ruang terdistorsi perlahan berdiri. Kepingan salju berjatuhan dari langit. Dalam waktu singkat, seluruh kota Ye berada di bawah lautan salju. Dilihat dari kejauhan, sepertinya dibungkus dengan warna perak, terlihat sangat menawan dan dingin. Badan penyerang dari kelompok 3 orang Xiao Yan berhenti pada saat ini. Perasaan bahaya segera muncul dari hati mereka. Tubuh mereka bergerak dan mundur dengan kecepatan seperti kilat. Saat mereka bertiga mundur dengan cepat, suara retakan tiba-tiba keluar dari dalam ruang yang terdistorsi. Segera, tangga es hitam yang memudar perlahan memanjang. Sosok berjubah putih itu perlahan turun menggunakan tangga es hitam tersebut. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera tertuju ketika sosok berjubah putih ini menampakkan dirinya. Orang yang tiba-tiba muncul mengenakan jubah putih. Dia memiliki sosok yang tinggi, dan wajahnya tampak sangat muda. Ada ketidakpedulian yang muncul dari antara alisnya. Meskipun demikian, masih sangat sulit untuk menyembunyikan penampilan tampannya. Namun nampaknya ada sikap feminin yang terpancar dari penampilan tampannya. Selain itu, ada gambar bunga salju hitam pekat di antara alis pria misterius berjubah putih ini. Ketika mata seseorang melihatnya, gambaran ini seakan membekukan bahkan jiwa seseorang, tampak sangat tidak biasa. Pria berjubah putih itu meletakkan tangannya di belakangnya. Dia berdiri di tangga es sehitam butiran salju, yang bertebaran dari langit, melesat dan berputar di sekeliling tubuhnya. Kepingan salju yang lemah saat ini memiliki kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Ini, kepala lembah dari lembah sungai es Bing He. Astaga! Iblis tua ini benar-benar datang sendiri, demi tubuh racun yang menyedihkan, dia telah memanggil kekuatan yang begitu besar. Bukankah itu terlalu menakutkan? Kota Ye tidak kekurangan beberapa orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman luar biasa.
Oleh karena itu, banyak seruan tanpa sadar bergema ketika mereka melihat pria berjubah putih berdiri dengan tangan di belakangnya di langit. Semua orang di klan Ye menjadi membosankan saat ini. Ekspresi Xin Lan sangat pucat. Tubuhnya tanpa sadar sedikit bergoyang. Kepala lembah sungai es. Nama besar pakar ini dikenal hampir semua orang di wilayah tengah. Biasanya sangat jarang melihat ahli seperti itu. Tanpa diduga, sosok legendaris ini akan muncul secara pribadi karena kelompok Xiao Yan. Salam kepala lembah. Tian Xuangzi di langit melihat sosok berjubah putih yang tiba-tiba muncul. Kegembiraan muncul di wajahnya saat dia dengan hormat menyambutnya. Di mana Tian She? Mata pria berjubah putih itu perlahan menyapu sekelilingnya sebelum dia tiba-tiba bertanya. Tian Xuangzi menunjukkan wajah malu ketika mendengar ini. Dia menunjuk ke lubang besar di kota Ye. Tian She yang tidak sadarkan diri dan terluka parah terbaring di dalamnya. Mata pria berjubah putih itu mengikuti arah jari Tian Xuangzi. Dia melirik sejenak sebelum mengangguk sedikit. Kepingan salju di sekitarnya tiba-tiba mulai berputar sedikit lebih cepat. Hehe, bahkan kepala lembah Bing secara pribadi terlibat. King Hai di samping juga menangkupkan tangannya ke arah pria berjubah putih itu. Meskipun dia juga seorang elit Douzun, King Hai menyadari bahwa ada kesenjangan yang cukup besar antara dia dan kepala lembah-lembah sungai es ini. Kesenjangan antara masing-masing bintang dalam kelas Douzun jauh dari apa yang bisa dibayangkan orang awam. Itu adalah sistem hierarki yang sangat pasti. Cukup sulit bagi seseorang di kelas Douzun untuk menantang orang lain yang levelnya lebih tinggi. Terlebih lagi, kepala lembah sungai es ini telah terkenal di dataran tengah lebih lama dari King Hai. Pria berjubah putih itu hanya mengangguk di depan telapak tangan King Hai. King Hai tidak menunjukkan tanda-tanda marah karena hal ini. Dia tersenyum, tidak peduli. Kepala lembah Bing, orang bernama Xiao Yan itu adalah seseorang yang diminta secara pribadi oleh kepala balai. Tolong beri wajah aula jiwa saya setelah Anda menangkapnya dan menyerahkannya kepada saya. Kejutan melintas di mata Bing Zunze ketika dia mendengar kata-kata King Hai. Matanya mengamati Xiao Yan dengan penuh minat. Orang ini secara pribadi diminta oleh kepala aula jiwa? Kilatan berkedip di mata Bing Zunze. Namun, sesaat kemudian, dia menarik kembali pikirannya untuk mencoba menangkap orang ini beserta targetnya. Dia telah melihat orang itu dari aula jiwa saat itu. Dia sangat menakutkan. Tidak perlu bermusuhan dengan orang itu hanya karena anak kecil ini. Ini sungguh tidak ada gunanya. Bahkan dia sedikit takut dengan makhluk misterius yang dikenal dengan nama aula jiwa. Aku hanya menginginkan tubuh racun yang menyedihkan. Mata Bing Zunze perlahan beralih. Sesaat kemudian, mereka berhenti di dokter peri kecil. Matanya memancarkan panas yang sangat langka. Kelompok Xiao Yan yang terdiri dari 3 orang telah berkumpul ketika Bing Zunze muncul. Mata mereka muram saat mengamatinya. Kekuatan orang ini sungguh menakutkan. Kemungkinan dia tidak lebih lemah dari Tang Shen dari lembah api yang terbakar. Jika kita bertukar pukulan dengannya, kemungkinan dokter peri kecil saat ini tidak akan menandinginya. Mata Xiao Yan dengan cepat berkilat. Situasi ini jelas berbahaya. Jika mereka tidak menyelesaikannya dengan benar, kemungkinan besar kota Yi ini akan benar-benar menjadi tempat keputusasaan Xiao Yan. Beberapa douki di tubuh saya telah pulih. Jika kita benar-benar berakhir di saat-saat terakhir yang kritis, saya akan menggunakan api teratai pemusnahan terakhir meskipun saya harus melakukannya dengan paksa. Jika tidak, kemungkinan besar kita semua akan kesulitan untuk keluar dari bencana ini. Mata Xiao Yan dengan cepat bersinar. Berbagai pemikiran untuk melarikan diri terus melintas di hatinya. Xiao Yan, aku akan menahan mereka setelah ini. Kamu dan Tuan Tua Yao harus mencari kesempatan untuk melarikan diri. Tangan yang sedikit sedingin es dengan lembut meraih Xiao Yan sementara pikirannya beredar dengan cepat. Bisikan pelan dikeluarkan pada saat yang bersamaan. Xiao Yan sedikit merajut alisnya. Tampaknya dokter peri kecil juga merasa bahwa Bing Zunze ini akan sulit untuk dihadapi. Sepertinya itu tidak akan mudah meski kita ingin pergi. Sisi lain memiliki 3 Douzun. Apalagi ada Bing Zunze yang tidak bisa kita lihat. Tian Huo Zunze menghela nafas pelan. Dia akhirnya merasakan betapa parahnya situasi ini.
Aku tidak akan menyakitimu jika kamu ikut denganku. Bing Zunze sepertinya tidak mendengar percakapan antara kelompok Xiaoyan. Tatapannya mengandung panas yang membara saat dia menatap dokter peri kecil. Suaranya juga menjadi sangat lembut. Dalam mimpimu. Wajah dokter peri kecil sedingin es. Aliran berwarna abu-abu masih melekat di tangannya. Ada aura mematikan yang menyebar di sekitar sini. Ini adalah uap racun yang menyedihkan. Namun, uap racun yang menyedihkan ini saat ini telah menjadi senjata paling tajam di gudang dokter peri kecil. Uap racun yang menyedihkan baru saja muncul ketika dengan cepat diaglomerasi menjadi panah beracun. Itu membuat suara, "Swoos." Ruang di depannya menjadi terdistorsi dan menghilang. Ruang di depan Bing Zunze juga menjadi terdistorsi. Sebuah panah beracun ditembakkan darinya, menargetkan jantungnya. Bing Zunze hanya tersenyum menghadapi panah beracun yang disambarnya. Kepalanya sedikit miring ke belakang dan dia menarik napas dengan mulutnya. Kekuatan hisap dipancarkan dan dia menyedot uap racun menyedihkan ke dalam tubuhnya. Aura abu-abu muncul di wajah Bing Zunze saat uap racun menyedihkan memasuki tubuhnya. Sesaat kemudian, warna keabu-abuan tersebut menghilang. Cahaya yang tidak biasa di matanya juga menjadi lebih padat. Ini adalah uap racun sedih yang paling murni. Wajah Bing Zunze sangat nyaman setelah menghirup udara dalam-dalam. Segera, dia merasa sedih sambil menghela nafas. Semakin murni, semakin besar keinginanku untuk mendapatkanmu. Begitu aku mendapatkanmu, tubuh racun sedihku mungkin menjadi konstitusi yang paling sempurna. Ekspresi kelompok Xiaoyan berubah ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka memandang Bing Zunze dengan wajah kaget. Dia juga memiliki tubuh racun yang menyedihkan? Tubuh racun sedih dibagi menjadi yang alami dan buatan. Tubuh racunku yang menyedihkan adalah buatan. Namun, itu tidak masalah. Selama aku bisa mendapatkan tubuh racunnya yang menyedihkan, aku akan mampu menebus kekurangan ini. Bing Zunze dengan lembut menjilat bibirnya. Suara jahatnya bergema di sekitar kelompok Xiaoyan saat dia melakukannya. Jadi itu adalah tubuh racun sedih buatan. Xiaoyan menghela nafas lega. Dia telah mendengar bahwa adalah mungkin untuk menciptakan tubuh racun yang menyedihkan. Namun, hal ini sangat sulit. Terlebih lagi, seseorang harus menanggung resiko kematian yang besar. Sekalipun seseorang pada akhirnya berhasil, pada akhirnya ia mungkin hanya memiliki konstitusi yang tidak berguna. Jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan tubuh racun alami dokter peri kecil. Tidak heran lembah sungai es mencari badan racun yang menyedihkan. Karena alasan inilah, Bing Zunze mengusap kepingan salju hitam di antara alisnya setelah berbicara. Setelah itu, dia tertawa lembut. Saya terlalu bersemangat. Aku sudah memberitahumu semua ini. Kepingan salju hitam berkelap-kelip saat tawa terdengar. Kepingan salju yang berterbangan di sekelilingnya langsung berubah warna hitam yang aneh pada saat ini. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menunjuk ke arah kelompok Xiaoyan. Ci! Kepingan salju hitam yang mendesis itu segera tersapu setelah jarinya menekan. Setelah itu, mereka menembak ke arah kelompok Xiaoyan dari segala arah. Ekspresi dokter peri kecil dan Tianhuo Zunze sedikit berubah ketika mereka melihat Bing Zunze melancarkan serangan. Keduanya memblokir Xiaoyan. Douki yang perkasa keluar dari tubuh mereka dan membentuk dinding Douki yang menakutkan di depan mereka. Ci. Kepingan salju berwarna hitam yang tak terhitung jumlahnya melesat ke dinding besar Douki seperti senjata tersembunyi, tertanam dalam di dalamnya. Setelah itu, gelombang demi gelombang warna hitam aneh dengan cepat menyebar. Dalam sekejap mata, itu memenuhi dinding Douki. Bang! Dinding Douki runtuh menyusul penyebaran warna hitam. Dua warna hitam yang tidak biasa itu berubah menjadi dua naga hitam yang tampak ganas. Mereka meraung saat menyerang dokter peri kecil dan Tianhuo Zunze. Dokter peri kecil dan Tianhuo Zunze segera mundur ketika mereka melihat ini. Dua pilar Douki yang perkasa melonjak dari telapak tangan mereka dan bertabrakan dengan dua naga hitam. Bang! Keduanya bertabrakan dan retakan spasial menyebar seperti jaring laba-laba. Pertukaran sengit ini menyebabkan tubuh dokter peri kecil dan Tianhuo Zunze bergetar. Erangan teredam keluar dari tenggorokan mereka. Segera, kaki mereka mendorong udara kosong, dan mereka dengan cepat mundur sejauh 100 meter.
Mereka bertarung 2 lawan 1, namun yang lebih unggul adalah Bing Zunse. Kekuatannya sebenarnya sangat menakutkan. Bing Zunse tersenyum tipis setelah mengalahkan dokter peri kecil dan Tianhuo Zunse dengan satu serangan. Dia melirik Xiao Yan. Setelah itu, dia secara acak melambaikan tangannya dan salah satu naga hitam, yang telah menghilang, sekali lagi terbentuk. Ia meraung saat menerkam ke arah Xiao Yan. Mata Xiao Yan berangsur-angsur menjadi merah darah saat dia melihat serangan naga hitam. Api surgawi di dalam tubuhnya telah digabungkan sebelumnya. Teratai api yang agak ilusi perlahan muncul di telapak tangannya. Naga hitam itu meraung dan menerkam. Itu disertai dengan angin berdarah yang dengan cepat membesar di mata Xiao Yan. Dengan mendekatnya naga hitam, teratai api di tangan Xiao Yan secara bertahap menjadi kurang transparan. Namun, ekspresinya menjadi semakin pucat. Naga hitam itu menyerang dengan ganas di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Namun, saat teratai api di tangan Xiao Yan hendak muncul, ruang di depannya tiba-tiba berubah. Dua sosok tua muncul dengan cara yang aneh. Mereka melambaikan lengan baju mereka dan menyebarkan naga hitam. Setelah naga hitam itu dihancurkan, sosok hijau mulai perlahan muncul di ruang terdistorsi di belakang kedua sosok tua itu. Suara lembut yang mengandung aura halus bergema di seluruh negeri. Jika dia terluka, lembah sungai es akan hilang. Bab 1104 bersatu kembali dengan Sun Er. Suara lembut dan lembut terdengar di atas langit. Kepingan salju di langit tiba-tiba berhenti saat suara itu menyebar. Setelah itu, mereka meleleh, membentuk riak-riak yang terlihat menyebar ke segala arah secara melingkar. Xiao Yan, yang matanya merah darah, tiba-tiba gemetar ketika suara lembut, yang mengandung perasaan halus, mencapai telinganya. Warna darah di matanya dengan cepat menghilang dan teratai api pemusnahan di tangannya menghilang dengan tenang. Tenggorokan Xiao Yan bergulung pelan saat matanya meluncur ke ruang terdistorsi dengan ekspresi tidak percaya. Suara ini, hampir seperti keakraban yang mendalam. Bahkan jika Xiao Yan telah melupakan suaranya sendiri, suara ini, yang tertanam dalam di hatinya, tidak akan pernah dilupakan olehnya. Sun Er. Tenggorokan Xiao Yan berguling. Sesaat kemudian, gumaman lembut perlahan keluar dari mulutnya. Suara itu mengandung perasaan seperti mimpi palsu di dalamnya. Ekspresi Bing He yang semula acuh tak acuh berubah karena perubahan mendadak yang tidak terduga ini. Matanya melihat kedua sosok tua di depan ruang terdistorsi, dan mereka segera menyipit. Sementara ekspresi Bing He berubah, pandangannya tertuju pada ruang yang terdistorsi. Sosok hijau halus perlahan menjauh dari tempat itu. Setelah itu, dia dengan lembut melangkah keluar dari ruang terdistorsi di hadapan banyak mata, muncul di negeri kepingan salju ini. Pakaian hijau di tubuh wanita itu tidak mewah. Namun, samar-samar mereka mengandung aura berbeda yang sepertinya datang dari alam. Diskriminasi seperti ini bukan berasal dari aura duniawi. Sebaliknya, itu adalah aura mulia yang dimiliki oleh penguasa dunia ini. Itu seperti garis keturunan seorang raja dengan sejarah yang panjang, dan belum hilang meski sudah lama sekali. Rambut hitam panjang sosok itu diikat secara acak dengan pita ungu pucat, dengan patuh digantung di sepanjang tubuh sosok yang bergerak itu. Kadang-kadang, angin sepoi-sepoi bertiup dan rambut hitam berkibar, memberikan perasaan yang luar biasa. Sosok itu tampak seperti peri yang secara tidak sengaja memasuki alam fana, memiliki aura halus yang tidak memungkinkan orang lain bersembunyi. Banyak mata tertuju ke atas dan berhenti pada wajah sempurna wanita berpakaian hijau itu. Kulit putihnya tampak seperti akan pecah hanya dengan meniupnya meskipun terdapat kemerahan yang memikat. Ada senyuman lembut di wajahnya yang memiliki kelembutan angin musim semi. Senyuman ini dipenuhi dengan aura magis yang tidak biasa. Seolah-olah semua kekhawatiran di hati seseorang akan langsung hilang begitu mereka melihatnya tersenyum. Wanita seperti ini tampak seolah-olah dia adalah peri dengan aura spiritual dunia menutupi dirinya, menyebabkan dia tampak tanpa cacat. Wanita berpakaian hijau itu perlahan keluar dari ruang yang terdistorsi. Dia tidak melihat Bing He. Sebaliknya, dia perlahan berbalik di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Bola matanya yang cerah dengan lembut menatap pemuda di belakangnya. Tawa manis tanpa sadar keluar saat melihat ekspresi tidak percaya di wajah di belakangnya. Senyuman yang tiba-tiba mekar bagaikan epifilum, memancarkan daya pikat yang mengejutkan.
Hal ini menyebabkan banyak orang di bawah menjadi linglung karena senyuman indahnya. Senyuman yang bisa menghancurkan sebuah kota. Catatan, idiom menggambarkan keindahan luar biasa yang dapat menyihir seorang penguasa dan mengakibatkan jatuhnya sebuah kota. Wanita seperti gambar itu menggeser kakinya dan tiba di depan Xiao Yan. Dia mengulurkan tangannya yang bersih, putih, seperti batu giok dan dengan lembut menekannya ke kepala Xiao Yan. Seolah-olah dia sedang memperkirakan tinggi badannya. Riak-riak yang memikat akhirnya muncul di dalam bola matanya yang cerah, yang biasanya tidak beriak seperti sumur tua. Xiao Yan gege. Gadis itu berdiri dengan cantik di depan Xiao Yan saat semua orang di sekitarnya memperhatikan. Bibirnya yang cerah terbuka dan suaranya yang lembut dan halus terdengar lembut. Xiao Yan melebarkan mulutnya. Hatinya bergetar karena kegembiraannya. Namun, wajahnya tidak menunjukkan bahwa dia telah kehilangan dirinya sendiri. Dia mengawasi wanita yang sering dia pikirkan. Selama beberapa tahun ini, gadis itu menjadi sangat cantik. Terlebih lagi, Xiao Yan senang saat mengetahui bahwa masih ada perasaan familiar di matanya yang seperti air musim gugur yang menghangatkan hatinya. Penampilan wanita di depannya telah berubah total. Sikap, kekuatan, dan wajahnya sudah cukup untuk membuatnya menjadi dewi di hati banyak orang. Namun, saat Xiao Yan memandangnya, dia mengerti bahwa tidak peduli bagaimana dia berubah, dia tetaplah gadis kecil yang suka mengikuti di sampingnya dan berulang kali memanggil, Xiao Yan gege. Tubuh Xiao Yan bergetar pelan. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak bisa menahan emosi yang telah terpendam di hatinya selama bertahun-tahun. Dia mengambil satu langkah ke depan, mengulurkan tangannya, dan memeluk wanita yang sangat cantik di depan seruan yang tak terhitung jumlahnya. Tindakan Xiao Yan yang tiba-tiba ini sedikit mengejutkan Sun Er. Mulut kecilnya mengeluarkan desahan lembut sebelum kemerahan muncul di wajahnya. Dia dengan lembut berjuang sejenak sebelum menyerah. Baik dia dan Xiao Yan bukan lagi pemuda di masa lalu. Dia bisa merasakan emosi yang selama ini terpendam di hati Xiao Yan. Perasaan ini menyebabkan kehangatan muncul di matanya. Mata kedua tetua berpakaian hitam, yang muncul sebelumnya, tiba-tiba menunjukkan ketajaman ketika Xiao Yan memeluk Sun Er. Namun, setelah melihat Sun Er bahkan tidak melakukan perlawanan sedikit pun, mereka akhirnya saling berhadapan. Segera, mereka menggelengkan kepala tanpa daya. Mereka sudah agak sadar mengapa Sun Er membawa mereka dalam perjalanan keluar dari alam Gu. Namun, mereka masih merasa tidak percaya sekarang karena mereka telah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Ada banyak pemuda tampan dengan bakat luar biasa di klan Gu yang tergila-gila dan tertarik padanya. Namun, semuanya hanya mendapat perlakuan acuh tak acuh. Bahkan ketika dia sesekali mengobrol sambil tersenyum, akan ada ketidakpedulian dingin yang membuat seseorang menjauh, terpancar darinya. Kedua lelaki tua ini belum pernah bertemu pria yang berani memeluk Sun Er selama bertahun-tahun. Jika masalah ini menyebar di alam Gu, kemungkinan besar bocah-bocah itu akan menjadi gila. Seorang pria berambut putih dan berpakaian hitam memutar matanya dan tanpa sadar bergumam. Penglihatan Nona Sun Er seharusnya sangat bagus. Dari yang saya tahu, orang ini adalah orang dari klan Xiao. Pria tua berpakaian hitam lainnya menambahkan dengan samar. Klan Xiao? Keturunan orang itu? Orang tua berambut putih itu kaget saat mendengar ini. Segera, matanya agak aneh saat dia melirik Xiao Yan. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata, "Tidak heran. Namun, meskipun demikian, tidak mudah untuk mendapatkan penerimaan dari klan Gu. Bagaimanapun, dia hanyalah keturunan orang itu dan bukan orang itu sendiri. Terlebih lagi, Nona muda adalah seseorang dari klan Gu, yang garis keturunannya telah dipelihara dengan sempurna selama hampir 1000 tahun. Nona muda akan mengetahui batas kemampuannya dalam hal ini. Tidak ada gunanya bagi kami, orang tua, untuk mengatakan apapun. Hehe, kuharap." Saat keduanya mengobrol dengan lembut, Tian Huo Zunse dan dokter peri kecil di belakang Xiao Yan terkejut dengan pemandangan ini. Tian Huo Zunse masih baik-baik saja. Dia hanya terkejut bahwa Xiao Yan berkenalan dengan orang yang begitu kuat. Kekuatan kedua lelaki tua berpakaian hitam itu adalah sesuatu yang bahkan dia tidak bisa melihatnya. Setidaknya mereka 2 bintang lebih tinggi darinya. Mata dokter peri kecil tertegun saat dia mengamati punggung Xiao Yan. Setelah itu, dia melirik orang di pelukan Xiao Yan.
Sedikit keremangan melintas di mata indahnya tanpa terdeteksi. Dia sesekali mendengar Xiao Yan menyebut wanita bernama Sun Er ini. Dari nada yang dia gunakan ketika berbicara tentang dia bisa mengidentifikasi tanda cinta. Hal ini menyebabkan dia agak terkejut. Dia jelas memahami karakter Xiao Yan. Orang ini mungkin terlihat hangat, tapi dia jarang mengungkapkan emosi seperti itu kepada siapapun, terutama wanita. Jenis cinta ini bahkan menyebabkan dokter peri kecil tanpa sadar merasakan kecemburuan di hatinya. Sejak dia berkenalan dengan Xiao Yan, dia hanya melihat Xiao Yan mengungkapkan emosi seperti itu satu kali. Sumber emosi ini adalah wanita berpakaian hijau di pelukannya. Xiao Yan dengan kejam memeluk orang itu dalam pelukannya. Tubuh lembut wanita itu telah menuangkan semacam energi ke dalam hatinya, yang menjadi agak lelah setelah pertempuran ini. Sun Er mengizinkan Xiao Yan memeluknya. Rasa kasihan muncul di matanya yang cerah. Dia jelas menyadari betapa sulitnya bagi Xiao Yan setelah dia pergi. Klannya hampir hancur, dan gurunya ditangkap. Berbagai pukulan ini dengan kejam menekan bahunya yang lembut, menyebabkan Sun Er merasakan sakit di hatinya. Namun, yang membuatnya bahagia adalah Xiao Yan tidak pingsan menghadapi kesulitan ini. Dia dengan keras kepala menahannya dan perlahan-lahan berjalan dari Kekaisaran Mahajia ke wilayah pelosok hitam dan dari wilayah pelosok hitam ke dataran tengah. Terlebih lagi, dia bersinar terang dalam prosesnya. Xiao Yan saat ini bukan lagi pemuda yang lembut dan lembut, yang hanya bisa mengandalkan darah panasnya untuk melakukan sesuatu, sebaliknya, dia adalah seorang ahli sejati. Xiao Yan gege, jangan salahkan Sun Er karena tidak berada di sampingmu selama ini, semangat dan keaktifannya tiba-tiba pulih karena dia. Apakah kamu menganggapku sebagai orang yang tidak masuk akal? Xiao Yan tersenyum. Dia secara bertahap mengembalikan emosi ke hatinya. Setelah itu, dia mengusap kepala Sun Er dan mengendurkan lengannya. Setelah melihat orang ini sekali lagi, dia merasa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Apakah kamu terluka? Mata cerah Sun Er tiba-tiba berhenti pada beberapa bekas darah di tubuh Xiao Yan. Mata cantiknya membeku saat dia bertanya dengan lembut. Suaranya mungkin lembut, tapi Xiao Yan dengan tajam merasakan energi alam di sekitarnya mulai melonjak dengan tenang. Orang yang membuatku berdarah saat ini memiliki luka yang 100 kali lebih parah daripada lukaku. Xiao Yan tersenyum. Jarinya menunjuk ke beberapa lubang yang dalam dan puing-puing di dalam kotaye. Sun Er melengkungkan mulutnya dan tersenyum. Bola matanya yang cantik melihat udara dingin merembes ke sekelilingnya. Setelah itu, dia dengan lembut berbalik. Mata indahnya menatap Bing He dari kejauhan. Api emas perlahan muncul di matanya yang cerah sementara suara lembutnya perlahan terdengar. Apakah kamu akan menyerahkan sisa urusan ini pada Sun Er? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1105 Api Berwarna Emas. Xiao Yan kaget saat mendengar kata-kata Sun Er. Namun, dia tidak berusaha dengan keras kepala membela apa yang disebut sebagai harga diri seorang pria. Dia dengan lembut mengangguk. Bersikap berani bisa digambarkan sebagai orang berdarah panas, atau bisa juga digambarkan sebagai sembrono. Dengan pengalaman Xiao Yan, dia secara alami tidak akan bertindak seperti anak muda biasa saat ini, menegangkan lehernya dan memaksa dirinya untuk bertahan. Jika dia melakukan itu, dia akan ditertawakan oleh orang lain. Hati-hati. Senyuman di wajah Sun Er menjadi lebih kaya ketika dia melihat Xiao Yan tidak menolaknya. Dia tidak ingin Xiao Yan membuat perbedaan yang jelas di antara mereka. Bing He, yang melihat mata mereka perlahan-lahan menoleh padanya, menatap Sun Er dan mengerutkan kening. Dia perlahan bertanya. Siapa kamu? Ini masalah lembah sungai esku. Bing He tentu saja tidak bodoh karena dia bisa menjadi kepala lembah-lembah sungai es dan mencapai levelnya saat ini. Sejak Sun Er muncul, dia tahu bahwa wanita ini memiliki latar belakang yang kuat. Namun, anggota klan Gu biasanya tidak menonjolkan diri. Beberapa orang awam bahkan belum pernah mendengar tentang klan yang berasal dari zaman purba ini. Dari sini, orang bisa mengetahui betapa rendahnya perhatian klan Gu. Itu juga karena Bing He kesulitan mengidentifikasi kelompok Sun Er ketika dia melihat mereka untuk pertama kali. Bagaimanapun, benua Douki sangat besar. Jumlah ahlinya sama banyaknya dengan awan.
Bahkan Bing He tidak berani mengatakan bahwa dia mengenal semua ahli di dunia. Lembah sungai es yang sombong, Sun Er memandang Bing Er hanya untuk tersenyum tipis. Ekspresi Bing He berubah sedikit masam saat menghadapi tawa Sun Er. Dia secara alami sadar bahwa pihak lain tidak memujinya. Tatapannya samar-samar menyapu tubuh kedua lelaki tua berpakaian hitam itu, dan dia segera menemukan bahwa kekuatan mereka setara dengannya. Diri mulia ini hanya menginginkan wanita racun yang menyedihkan itu. Jika dia adalah teman Anda, diri mulia ini bisa membiarkan masa lalu berlalu. Namun, aku pasti tidak akan melepaskan wanita racun yang menyedihkan itu. Tatapan Bing He melintas pada dua lelaki tua berpakaian hitam sebelum berhenti pada dokter peri kecil. Akhirnya, dia berbicara dengan serius. Dia secara alami dapat mengatakan bahwa wanita misterius dan bocah nakal bernama Xiao Yan ini memiliki hubungan yang dalam. Mata cerah Sun Er menyapu dokter peri kecil ketika dia mendengar ini. Secara kebetulan, mata dokter peri kecil juga melotot. Tatapan kedua wanita itu berinteraksi di udara. Ada perasaan tak dikenal di kedua mata mereka. Sesaat kemudian, mereka berbalik tanpa meninggalkan jejak. Kepala Lembah Bing, jangan biarkan Xiao Yan lolos. King Hai di sampingnya buru-buru berteriak ketika dia melihat situasinya. Xiao Yan adalah orang yang secara pribadi diperintahkan untuk ditangkap oleh kepala aula jiwa. Bagaimana dia akan kembali dan bertanggung jawab kepada atasannya jika Xiao Yan diizinkan pergi? Kamu harus bertindak sendiri jika ingin menangkapnya. Ekspresi Bing He tenggelam saat dia diam-diam memarahi lelaki tua ini karena tidak memahami situasinya. Dia berani berteriak sekeras-kerasnya sekarang. Ekspresi King Hao juga sedikit berubah setelah mendengar teguran Bing He. Rasa dingin melintas di matanya. Segera, dia mendengus dingin. Dia adalah tetua aula jiwa yang dihormati. Meskipun dia sopan kepada Bing He, bukan berarti dia harus merendahkan diri. Kalian berdua tidak perlu berdebat. Anda tidak akan bisa membawa siapapun pergi dari sini. Tangkap orang-orangmu dan tinggalkan kota ini dalam 1 menit dan aku akan mengizinkanmu pergi. Ekspresi Bing He dan King Hai menjadi sedikit jelek ketika mereka mendengar kata-kata Sun Er. Faksi yang mereka wakili bukanlah faksi biasa, terutama aula jiwa di belakang King Hai. Itu adalah dukungan luar biasa yang memungkinkan dia melakukan apapun tanpa merasa takut. Faksi di dataran tengah yang dapat menyebabkan ketakutan di aula jiwa adalah keberadaan yang dapat dihitung dengan 1 tangan. Meskipun kedua tetua berbaju hitam memiliki efek jera yang besar, itu masih belum cukup untuk membuat Bing He dan King Hai tersesat hanya karena disuruh. Hehe, nadanya arogan sekali. Jarang sekali menemukan seseorang di dataran tengah yang berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada aula jiwaku. Wajah tua King Hai menunjukkan ketidaksenangan. Dia tertawa dengan cara yang aneh. Gadis kecil, saya menyarankan Anda untuk tidak membiarkan faksi di belakang Anda menyinggung keberadaan yang mereka tidak mampu menyinggung pria kecil. Kata-kata ini mungkin tampak sedikit mengesankan jika ketua aula dari aula jiwa mengatakannya. Namun, kamu tidak memiliki kualifikasi, mulut kecil Sun Er terangkat sedikit. Dia menggelengkan kepalanya dan berbicara sambil setengah tersenyum. Tampaknya hanya ada sedikit eksistensi yang tidak mampu disinggung oleh klan Gu di benua ini. Masih ada 30 detik lagi, api berwarna keemasan tiba-tiba muncul di mata cerah Sun Er. Ekspresi Bing He dan King Hai tenggelam. Sesaat kemudian, Bing He akhirnya tidak bisa mengendalikan diri sambil tertawa terbahak-bahak. Jika dia berbalik dan pergi dalam keadaan menyedihkan, lembah sungai es akan benar-benar kehilangan banyak muka. Ini pertama kalinya aku, Bing He, bertemu dengan generasi muda yang sombong setelah tinggal di dataran tengah selama bertahun-tahun. Bing He bergerak dengan cara yang gelap dan dingin. Kepingan salju hitam di antara alisnya bersinar dengan kilau yang tidak biasa. Udara hitam dingin perlahan keluar dari tubuhnya. Dengan kepalan tangan, sepotong es hitam pecah saat keluar dari tangannya, berubah menjadi tusukan es hitam yang tidak biasa. Bagian depan tusukan es itu sangat tajam. Seluruh tubuhnya bahkan ditutupi pola spiral. Sekilas, itu berisi perasaan yang menyebabkan seluruh tubuh menjadi dingin. Jika seseorang terkena benda ini, kemungkinan besar akan muncul lubang darah seukuran kepala di tubuhnya. Sesepuh. Wajah Sun Er tidak menunjukkan sedikit pun riak pada gerakan Bing He.
Matanya hanya tertuju pada dua lelaki tua berpakaian hitam di kejauhan. Kedua tetua berpakaian hitam buru-buru membungkuk dan menangkupkan tangan mereka ketika mereka mendengar Sun Er membuka mulutnya. Mereka tersenyum dan berkata, "Nona muda, yakinlah, serahkan pada kami berdua." Pria tua berambut putih dan berpakaian hitam itu menoleh setelah berbicara. Matanya tertuju pada Bing He saat dia tertawa. "Hehehehehe, aku sudah lama mendengar bahwa kepala lembah Bing He telah mengembangkan kekuatan es Zun hingga puncaknya. Aku yang dulu benar-benar ingin mengalaminya." Setelah kata terakhir terdengar, lelaki tua berambut putih itu melangkah melintasi angkasa dan muncul di depan Bing He. Wajahnya dipenuhi dengan senyum hangat. "Orang tua, karena kamu telah menentukan pilihanmu, serahkan saja keduanya padaku." Pria tua berpakaian hitam lainnya menggelengkan kepalanya tanpa daya sebelum mengalihkan pandangannya ke King Hai dan Tian Xuangzi. Mata Bing He muram saat dia melihat pria tua berambut putih yang tersenyum di depannya. Kepadatan muncul di matanya. Kakinya menginjak udara kosong saat es batu aneh berwarna hitam muncul entah dari mana. Setelah itu berubah menjadi selusin tombak panjang yang terbuat dari es hitam yang membelah udara dan melesat menuju lelaki tua itu dengan kecepatan seperti kilat. Orang tua berambut putih itu tersenyum melihat ini. Dia mengepalkan tinjunya dan douki kuning tua yang kuat melonjak secara eksplosif dari tubuhnya. Itu membentuk dinding lumpur tebal di depannya, menerima tombak panjang yang terbuat dari es hitam di tengah gelombang suara hembusan angin. "Nona muda tidak suka menunggu orang. Aku yang dulu pasti akan bergegas dan bertarung denganmu." Kaki lelaki tua berambut putih itu menginjak udara kosong. Douki kuning tua menutupi tubuhnya. Ia berubah menjadi naga darat yang tampak ganas, memancarkan gelombang demi gelombang raungan. Akhirnya, ia diiringi dengan raungan rendah lainnya saat ia dengan cepat mengguncang udara dan menerkam ke arah Bing He. Bahkan dengan kekuatan Bing He yang luar biasa, dia tidak punya pilihan selain menganggap serius serangan sengit pria tua berambut putih itu. Segera, tusuk sate es hitam yang aneh itu tiba-tiba mulai berputar dengan kecepatan tinggi, dan mereka dengan kejam berlari menuju lelaki tua berambut putih itu. Seorang lelaki tua berpakaian hitam lainnya melangkah di udara kosong sementara lelaki tua berambut putih itu menyerang Bing He. Selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju King Hai dan Tian Xuangzi. "Tian Xuangzi, kita berdua harus bergandengan tangan dan menguji orang ini." "Apa yang kamu katakan?" Ekspresi King Hai menjadi lebih suram saat dia melihat tetua berpakaian hitam itu perlahan mendekat di setiap langkahnya. Akhirnya, dia mengucapkan kata-kata ini ke samping Tian Xuangzi dengan suara yang dalam. Tian Xuangzi melirik pertarungan sengit antara lelaki tua berambut putih dan Bing He yang pernah bentrok. Setelah itu, dia mengangguk. Situasi saat ini bukanlah situasi yang optimis. Selain itu, ada dua elit Douzun lainnya yang belum bergabung dalam pertarungan. Wanita misterius berbaju hijau itu tampak tidak biasa. "Aku bisa berusaha sekuat tenaga." Tian Xuangzi mengatupkan giginya. Bing He tidak memberi perintah untuk mundur. Tentu saja, dia tidak berani melarikan diri sendirian. Oleh karena itu, yang bisa dia lakukan hanyalah bertarung. "Ganda, serang dan bunuh Xiao Yan." Ekspresi King Hai dingin saat dia meneriakkan perintah kepada beberapa ahli dari Aula Jiwa. Kelompok ganda yang masih berada di angkasa terkejut saat mendengar perintahnya. Tiba-tiba wajah mereka tersenyum pahit. Saat ini, ada dua elit Douzun di sisi Xiao Yan. Bukankah mereka akan mati jika mereka melangkah maju? Meskipun mereka berpikir seperti ini di dalam hati, tidak satupun dari mereka yang berani melanggar perintah King Hai. Mereka hanya bisa dengan cepat menenangkan pikiran mereka. Dengan lambaian tangan, mereka semua bergegas menuju tempat Xiao Yan dan Sun Er berada. "Semua tetua lembah sungai es, dengarkan. Membantu Aula Jiwa. Serang dan tangkap Xiao Yan." Teriakan dingin Tian Xuangzi terdengar. Para tetua lembah sungai es di langit saling berhadapan ketika mereka mendengar ini. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mengangkat kepala dan bergegas keluar. King Hai hanya mengangguk setelah melihat mereka bergerak. Matanya yang gelap dan dingin tiba-tiba beralih ke lelaki tua berpakaian hitam, yang telah tiba di depannya. Tatapannya bersilangan dengan Tian Xuangzi, dan dia tertawa terbahak-bahak. Douk yang perkasa keluar dari tubuhnya. Dengan suara, "Swos," keduanya bubar.
Setelah itu, mereka menggerakkan tubuh mereka dan dengan ganas menyerang pria berpakaian hitam itu dari depan dan belakang. Saat dua pertempuran besar ini terjadi, kelompok ganda secara bertahap membentuk-bentuk kipas dan menyebar. Mereka mengepung Xiao Yan dan Sun Er. Tidak ada yang berani mendekati dokter peri kecil atau Tian Huo Zunse di belakang pasangan ini. Namun, tak satu pun dari mereka melakukan apapun. Mereka dengan jelas memahami bahwa wanita misterius berpakaian hijau ini tidak biasa. Mata Xiao Yan menyapu sekelilingnya. Dia sedikit merajut alisnya. Pakar dari aula jiwa bernama Ganda itu tidak lebih lemah dari pelindung Wu. Tentu saja tidak perlu khawatir jika orang ini sendirian. Namun saat ini sudah banyak ahlinya. Bahkan seorang ahli biasa di puncak kelas Douzong tidak akan mampu bertahan. Saat Xiao Yan ragu-ragu apakah ia harus turun tangan atau tidak, Sun Er dengan anggun menggeser kakinya. Dia perlahan mengambil langkah ke depan dan sedikit meringkuk. Api seperti cairan emas tiba-tiba melengkung dan naik. Ekspresi Xiao Yan berubah ketika api emas ini muncul karena ada pemberontakan api surgawi di tubuhnya saat ini. Ini juga api surgawi? Mata Xiao Yan menatap tajam ke api emas misterius di tangan Sun Er. Ekspresi terperangah perlahan muncul di matanya. Bersambung ke episode 214. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.